Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Tatang serta rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper review yang berjudul Teknologi Strategi. Baik, yang pertama introduction dulu, di mana teknologi dalam pengertian sempit merujuk pada produk, ilmu pengetahuan atau proses tertentu, sedangkan dalam pengertian secara luas itu merujuk pada pengetahuan dan kegunaannya. Jadi intinya teknologi itu adalah studi tentang teknik yang bertujuan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yakni produk pelanggan, proses atau kinerja, dan juga manajerial organisasi. Kemudian, apa sih ketiga kebutuhan teknologi tersebut? Nah, yang pertama, teknologi produk tentunya ide dan pengetahuan berkaitan produk yang dijadikan dasar diferensiasi produk. Kemudian yang kedua adalah teknologi proses, di mana ide dan pengetahuan yang berkaitan dengan proses manufaktur dan pengiriman. Sedangkan teknologi administrasi itu berkaitan perencanaan, pengendalian, dan juga pemasaran produk. Selanjutnya kita akan membahas teknologi life cycle. Nah, menurut Foster, teknologi itu tampak tumbuh dan berkembang dalam pola yang umumnya itu mengikuti kurva S, di mana hal ini itu menggambarkan siklus hidup teknologi. Nah, siklus ini dapat digambarkan dengan 4 tahapan seperti digambar, dimulai dari penelitian umum terkait teknologi, kemudian penelitian terapan, kemudian peningkatan skala produksi, dan terakhir adalah technological maturity. Nah, yang pertama ini, di tahap pertama ini biasanya perusahaan itu harus melakukan investasi awal dalam penelitian umum. Namun banyak perusahaan juga yang kurang investasi karena tingginya ketidakpastian dan juga risiko, sehingga dibutuhkan juga bantuan dari publik maupun pemerintah untuk dilakukannya penelitian mendasar agar bisa mengembangkan teknologi. Nah, kemudian yang kedua ini, penelitian ini mulai dikonseptualisasikan sebagai produk, layanan, atau teknologi baru yang akan dilakukan secara trial and error. Nah, upaya ini tuh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga ini ditandai dengan peningkatan komitmen terhadap teknologi dan juga penguraian strategi eksploitasi. Nah, di sini itu merupakan titik awal untuk komersialisasi teknologi dengan pengembangan versi awal produk yang dapat dipasarkan. Nah, yang terakhir adalah teknologi ini menjadi lebih dipahami secara luas dan juga banyak pesaing yang mulai memanfaatkan dalam pengembangan teknologi mereka. Nah, eh, namun dalam praktiknya memang tidak semudah seperti yang dijelaskan tadi terkait teorinya. Nah, tidak semua perusahaan juga dapat mengikuti pola kurva S tersebut dan juga sulit untuk mengukur tahap-tahap udah di mana nih kita tuh posisinya di tahap apa. Nah, namun seiring berjalannya waktu, tahapan-tahapan itu udah muncul, ada strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk masuk ke tahapannya yang sesuai seperti yang digambarkan di gambar grafik ini. Nah, sebelum membahas strategi apa aja yang bisa dilakukan oleh perusahaan, nah perusahaan tersebut harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perkembangan teori tadi itu bukan proses yang linear. Jadi tidak semua perusahaan itu bisa mengikuti eh, dari awal hingga akhir siklus hidup teknologi tadi. Nah, sehingga si perusahaan itu harus punya strategi yang tepat bagaimana cara masuk ke tahapannya, terus kapan waktu yang tepat dan juga kapan waktu untuk keluar. Kemudian terdapat 3 masa yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi masuk ke siklus teknologi tadi. Nah, yang pertama ini di development entry strategy, di mana fokus strateginya itu pada penelitian dan juga pengembangan dasar, di mana perusahaan itu harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Kemudian yang kedua adalah early mid entry strategy, di mana fokus strateginya itu pada komersialisasi dan membutuhkan lisensi teknologi. Sehingga perusahaan itu harus memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya yang
dapat menjadikan kesuksesan pasarnya. Kemudian yang terakhir adalah mid-late entry strategi, di mana fokusnya itu pada waktu yang tepat untuk menguasai teknologi sasaran dan juga mengembangkan teknologi untuk mendorong persaingan harga nilai. Nah, cocoknya ini untuk perusahaan di negara-negara yang kurang berkembang dan tidak memiliki penelitian dan kemampuan teknologi yang memadai. Nah, selanjutnya adalah teknologi forms, di mana ada dua bentuk teknologi, yakni bonsai dan juga ada diversification pivot. Nah, yang pertama ini adalah bentuk teknologi yang kumpulan teknologinya itu mewakili jumlah aplikasi yang dikembangkan secara paralel atau kombinasi. Jadi perusahaan itu menggabungkan teknologi-teknologi generik dan juga teknologi lain untuk mengembangkan produk pasar yang spesifik. Sedangkan yang uh, model kedua ini teknologi bundle atau paket teknologi ini bergantung pada keputusan mengenai teknologi generik mana yang akan dipilih untuk membentuk gabungan teknologi dan bagaimana teknologi ini dikembangkan. Nah, dengan bentuk ini, perusahaan ini dapat melakukan diversifikasi ke sejumlah sektor pasar karena kumpulan teknologinya itu mempunyai strategi yang bisa membuka radius peluang lebih besar dan lebih luas. Kemudian selanjutnya adalah teknologi dominance, di mana ada dua klasifikasi terkait teknologi, yakni optimal dan juga suboptimal. Nah, untuk yang optimal teknologi, sebenarnya merupakan teknologi yang efisien, namun tidak selalu menjadi pemenang jika dibandingkan dengan suboptimal. Kemudian optimal teknologi ini biasanya itu dikaitkan dengan teori of technological determinism, yakni ketergantungan jalur terlihat pada tingkat mikro dan juga makro evolusi teknologi. Nah, di mana ada tiga faktor yang mempengaruhi evolusi teknologi ini, yakni budaya dan institusi, pembelajaran organisasi, dan juga desain teknologi. Nah, sedangkan suboptimal itu merupakan teknologi yang tidak efisien, namun yang mendominasi pasar. Nah, terjadinya suboptimal ini tuh disebabkan oleh efek jaringan atau eksternalitas jaringan, yakni lock-in. Nah, di mana jaringan tersebut terbagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama adalah aktual, yakni koneksi fisik antara anggota dengan produk, sedangkan yang kedua adalah virtual, di mana itu menggunakan barang pelengkap seperti komputer dan juga telepon. Baik, selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Mbak Rida. Oke, selanjutnya ada Strategic Management of Technology. Mulai next. Ya, jadi strategi manajemen of technology ini terjadi akibat kegagalan dari proses tradisional R&D, Research and Development, dalam memanfaatkan teknologi. Dan dalam strategic management technology ini mencangkup ada acquisition, management, dan exploitation. Yang mana ada dua tantangan dalam menghadapi strategic management of technology. Yang pertama ada mengembangkan hubungan antara perencanaan teknologi dengan perencanaan bisnis. Yang kedua menyeimbangkan perspektif nilai investasi jangka pendek dan jangka panjang. Next. Nah, untuk tahap pertama yang acquisition of technology, jadi teknologi ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, bisa dari sumber internal maupun eksternal. Dan beberapa metode pengadaan eksternal yang umum digunakan untuk tahap acquisition teknologi adalah dengan mengembangkan teknologi yang dimiliki. Nah, hal ini tuh sangat penting ya, karena sumber teknologi dan pengetahuan eksternal dari aliansi jaringan suatu perusahaan. Dan beberapa keunggulan kompetitifnya diperoleh dari pengetahuan dan teknologi perusahaan, serta hubungan dengan perusahaan mitra dan juga jaringan. Next. Selanjutnya ada manajemen teknologi. Jadi di manajemen teknologi ini perusahaan menggunakan dan mengembangkan kompetensi terkait teknologi yang dimiliki. Di sini ada transfer pengetahuan, yang mana transfer pengetahuan ini mencakup berbagai macam spektrum ya. Ada pengetahuan berpotensi rendah ke potensi tinggi untuk menjadi kompetensi dari perusahaan. Kemudian ada kapasitas penyerapan, yang mana kemampuan perusahaan menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk
mengenali nilai transformasi eksternal, kemudian untuk mengeksploitasi untuk tujuan komersil. Next. Kemudian yang terakhir ada teknologi exploitation. Berbagai macam cara untuk eksploitasi teknologi itu ada yang dengan penggabungan teknologi ke dalam proses dan produk perusahaan, kemudian penjualan kepemilikan pengetahuan di pasar seperti pemberian lisensi uh, atau menegosiasikan aliansi yang menguntungkan. Boleh next? Nah, selanjutnya kita akan membahas formulating strategi teknologi, yang mana uh, membahas terkait membuat keputusan mengenai teknologi alternatif serta memutuskan cara digunakan dan diimplementasikan ke dalam proses dan produk baru. Nah, proses perumusan strategi ini disusun dalam 6 tahapan. Yang pertama ada setting horizon, yang mana pada tahap awal ini merupakan initial step untuk melihat di mana posisi perusahaan saat ini. Kemudian, apakah industri yang saat ini digeluti oleh perusahaan itu mampu memberikan keuntungan. Dan proses ini dapat dinilai dengan industri dan teknologi forecast. Kemudian yang kedua ada industri forecasting, yang mana pada tahap ini mendefinisikan dan memahami kekuatan yang mungkin membentuk arah jangka panjang perusahaan. Kemudian alat yang berguna atau tools yang berguna pada analisis ini adalah dengan trajectory projection berdasarkan kekuatan saat ini dan juga masa depan. Kemudian yang ketiga ada teknologi positioning, yang mana pada tahap ini perusahaan memutuskan cara menggunakan teknologi untuk mengamankan keunggulan yang kompetitif. Boleh next? Oke, selanjutnya ada determining teknologi, yang merupakan cara untuk memperoleh teknologi yang dibutuhkan. Nah, caranya ini bisa dengan in-house R&D, atau dengan eksternal, atau dengan mix keduanya. Kemudian ada appropriating teknologi pada tahap selanjutnya, yang mana pada tahap ini melihat teknologi tersebut bisa diterapkan secara efektif ke dalam operasi perusahaan atau tidak. Nah, tantangan kesesuaiannya ini atau appropriatingnya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana menerapkan atau mentransfer pengetahuan ke dalam perusahaan, dan juga bagaimana melindungi pengetahuan tersebut agar tidak bocor ke kompetitor. Yang terakhir ada managing teknologi, yang mana setelah teknologi itu diperoleh dan diterapkan, penting juga untuk memastikan bahwa penerapannya ini dipertahankan. Nah, cara untuk mempertahankannya ini bisa dengan proses perbaikan dan juga perlindungan yang berkelanjutan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait Dynamic Technology Strategy Formulation Model, yang mana fokus pendekatan teknologi strategi konvensional pada produk dan teknologi penyusunnya ini relevannya hanya pada industri dan konteks terbatas, dan pada lingkungan yang cukup dinamis, pendekatan konvensional ini cukup terbatas gitu. Jadi, Cisi dan Manzini menggabungkan fitur pendekatan konvensional ke dalam resource-based model untuk mengembangkan teknologi formulation model untuk lingkungan yang dinamis. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama ada external analisis, yang mana pada tahap ini menentukan nilai bagi pelanggan atau customer serta mengidentifikasikan keterampilan dan kompetensi yang menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada internal analisis, yang mana pada tahap ini fokusnya lebih pada keterampilan dan pengetahuan yang mendasari instead of outputnya. Hal ini dikarenakan pada lingkungan yang dinamis, output itu less stable. Jadi lebih fokusnya sekarang pada keterampilan dan pengetahuan, yang mana ada 3 tahapan, yakni pertama identifikasi basis keterampilan, kemudian melakukan benchmark keterampilan dengan perusahaan lain, dan yang ketiga melakukan identifikasi keterampilan yang penting. Next. Nah, selanjutnya tahap ketiga pada Dynamic Technology Strategy adalah match internal capabilities to external environment, yang mana pada tahap ini akan dilakukan pencocokan lingkungan internal dengan lingkungan eksternal
untuk mengidentifikasi bidang yang dapat digunakan dalam membangun uh, basis teknologi. Dan di sini untuk tahap ini bisa menggunakan matrix map dari existing dan future critical skill yang digabungkan dengan existing dan potential application. Selanjutnya, pada tahap 4 adalah implementation, yang mana pada tahap ini pengambilan tindakan untuk implementasi alternatif strategi yang dipilih. Dan terdapat 5 kategori upaya. Yang pertama, competence deepening, competence versatizing, kemudian competence complementing, competence destroying, dan juga competence refreshing. Next. Nah, secara umum untuk teknologi strategi proses ini dapat menggunakan beberapa tools. Yang pertama untuk teknologi portofolio, yang mana di sini kita bisa mengetahui posisi perusahaan saat ini serta hal-hal yang perlu dikembangkan untuk masa depan. Kemudian tools untuk teknologi forecasting, ini bertujuan untuk menilai kemana arah teknologi di masa depan. Kemudian ada road mapping yang berfungsi untuk menghubungkan masa kini dengan masa depan. Lalu ada juga teknologi valuation yang berfungsi untuk mengetahui di mana perusahaan harus berinvestasi untuk keuntungan di masa depan. Kemudian yang terakhir ada teknologi protecting, yang mana bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan dapat melindungi dan mempertahankan posisi teknologi. Next. Nah, ini kita membahas satu persatu terkait tools tersebut. Yang pertama tadi ada teknologi portofolio, yang mana teknologi portofolio ini menilai posisi perusahaan secara keseluruhan. Dan dengan teknologi portofolio ini dapat memetakan antara teknologi, produk, proses, dan juga administrasi pada sebuah matriks, yang mana di matriks ini salah satu dimensinya adalah tingkat maturity, dan satu dimensi yang lain adalah tingkat kesesuaian teknologi. Ya, tingkat kesesuaian teknologi. Nah, dari hasil pemetaan ini dapat terlihat bahwasannya apakah perusahaan ini memiliki portofolio teknologi yang seimbang. Next. Nah, tools yang kedua adalah teknologi forecasting. Jadi, metode forecasting ini dibagi menjadi 5 kelas utama gitu ya. Pertama ada expert opinion, kemudian ada trend exploitation technique, kemudian ada sistem analis, kemudian ada parameter analisis, dan juga creativity method. Yang mana di expert opinion ini merupakan teknik melakukan forecast peramalan dengan menggunakan pendapatan para ahli. Di sini ada visionary forecasting, ada panel consensus method, dan juga ada Delphi method. Kemudian untuk yang trend extrapolation teknik, yakni peramalan yang didasarkan menggunakan pemodelan time series observation dan juga mathematical simulation. Dan teknik yang umum yang biasanya digunakan itu ada linear projection, ada time curve, dan juga ada mathematical models. Kemudian untuk sistem analisis, ini menggunakan current weakness dan problem sebagai titik awal untuk kemudian mengembangkan solusi teknis yang sesuai. Di sini ada dengan menggunakan present system analysis, kemudian ada hypothetical future, dan juga ada impact studies. Kemudian ada parameter analisis yang mana di sini bisa menggunakan theoretical limit test dan juga analyzing unique properties. Kemudian yang terakhir ada creativity method yang mana bisa menggunakan skenario analisis dan juga analogi. Next. Nah, untuk tools yang ketiga ada teknologi road mapping, yang mana metode ini merupakan untuk memastikan bahwa investasi dalam teknologi ini diarahkan ke pengembangan yang selaras dengan peluang pasar. Dan road mapping ini menghubungkan faktor-faktor pendukung internal seperti sumber daya, keterampilan teknologi dengan eksternal seperti pesaing, produk, kemudian teknologi alternatif. Dan road mapping ini merangkum rencana organisasi menggunakan teknologi sebagai dasar dalam membangun keunggulan kompetitif. Dan juga teknologi road mapping ini biasanya disusun dari beberapa lapisan. Tadi ada pasar, produk, teknologi, dan juga sumber daya. Dan untuk menyusun teknologi road mapping ini dibutuhkan yang namanya komunikasi lintas fungsi dan juga sharing long term objective tentang arah tujuan perusahaan di masa depan.
Next. Nah, untuk tools yang keempat ada R&D, yang mana sebenarnya tidak semua investasi teknologi ini menghasilkan keuntungan, tapi tetap saja investasi teknologi itu perlu dipertimbangkan. Nah, di sini ada Rose dan kawan-kawan yang menyajikan framework untuk menilai value sebenarnya dari hasil investasi teknologi dengan menggunakan sejumlah model utama ke dalam penilaian tersebut atau ke dalam framework tersebut. Yang pertama ada option pricing models, yakni mengenai penilaian downstream cash flow dengan contingent assessment untuk investasi lebih lanjut. Kemudian ada S-curve model yang berdasarkan Foster's market dan teknologi maturity pattern untuk menilai cash flow patterns. Kemudian ada production learning models, yakni model memperhitungkan penurunan biaya per unit seiring dengan peningkatan volume produksi kumulatif. Kemudian ada competitive scenario models yang mengkaji kemungkinan dampak masuknya pesaing ke pasar. Next. Nah, selanjutnya tools technology protection. Jadi teknologi protection ini banyak ya macamnya. Ada paten, copyright, trademarks, domain names, trade secret, dan masih banyak lagi. Tapi pada bab ini akan dibahas terkait paten. Jadi paten ini diberikan oleh pemerintah untuk melindungi suatu inovasi selama jangka waktu tertentu dari competitive copying, yang mana jangka waktu tersebut itu bisa bervariasi tergantung negara dan jenis patennya. Nah, eh, jangka paten itu berbeda-beda di setiap negaranya kan tadi bisa sekitar 14 sampai 25 tahun. Dan beberapa jenis paten diantaranya ada pertama ada utility paten. Yang mana utility paten ini yang paling umum dan sering muncul atau sering diajukan oleh para inovator gitu ya. Nah, biasanya utility pattern ini ada 5 kelas utama. Yang pertama ada proses, ada mesin, ada barang produksi, ada komposisi bahan, dan penyempurnaan dari bahan lainnya yang mana bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, biasanya untuk utility pattern ini periode perlindungannya antara 17 sampai 20 tahun. Kemudian jenis paten yang kedua ada desain paten, yang mana paten ini memberikan perlindungan terhadap desain. Bisa garis, gambar, konfigurasi, dan masih banyak lagi. Nah, faktor untuk pemberian desain paten ini adalah sesuatu yang atraktif atau penampilannya. Kemudian untuk paten desain ini ada pilihan jangka waktunya bisa 3,5 tahun, 7 tahun, atau 14 tahun. Kemudian jenis paten yang berikutnya adalah plant patents atau paten tanaman, yang mana paten ini sebenarnya muncul akibat adanya bioteknologi. Dan paten ini berfungsi untuk melindungi penemuan variasi tanaman baru yang berbeda dan nggak bisa ditemukan di alam. Nah, yang terakhir ada bisnis model paten. Nah, paten ini tuh sebenarnya paten yang baru karena sebelumnya gagasan abstrak atau gagasan ideas itu nggak bisa dipatenkan. Nah, di paten ini, di bisnis method paten ini dapat mencakup new dan non-obvious method dalam menjalankan fungsi bisnis seperti akuntansi, keuangan, inventaris, manajemen, distribusi, dan masih banyak lainnya. Agar bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan paten, nah, suatu inovasi itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ada novelty, utility, dan non-obviousness. Yang mana novelty ini penemuan harus berbeda dari penemuan sebelumnya. Kemudian untuk utility itu penemuan itu harus bermanfaat bagi masyarakat luas, dan juga non-obviousness ini penemuan ini bukan merupakan perluasan yang sederhana dari penemuan sebelumnya. Next. Nah, kesimpulannya adalah, jadi pengembangan teknologi ini memiliki konsekuensi tinggi bagi inovasi di perusahaan pada semua tingkat, baik produk, proses, administrasi, dan juga strategis. Dan strategic management perusahaan untuk acquisition, management, dan exploitation, teknologi itu harus dilakukan secara cerdik untuk membangun competitive advantage. Nah, bab ini sudah menjelaskan terkait perumusan strategi teknologi dalam kondisi stabil dan juga dinamis. Kemudian ada penilaian posisi perusahaan dengan portofolio teknologi. Kemudian ada juga tren masa depan dengan teknologi forecasting. Kemudian teknologi road mapping untuk menunjukkan posisi masa kini yang dikaitkan dengan masa depan. Dan juga
bagaimana strategi pelindungan teknologi yang dapat dielaborasi dengan mengembangkan pembahasan strategi paten. Baik, selanjutnya adalah contoh studi kasus. Jadi studi kasus ini diambil dari teknologi yang dikembangkan oleh PNG berkaitan dengan flu dengan teknologi cross fertilities. Jadi masalahnya itu eh, seseorang yang terkena flu itu biasanya langsung minum obat. Nah, menurut PNG ini berpikir bahwa pertahanan pertama itu bukanlah pada obatnya, karena enggak karena obat itu nggak langsung menyerang si virus flu-nya, sehingga dilakukan pengembangan teknologi terkait kombinasi mekanisme fisik, yakni disebutnya fixed first defense nasal spray. Jadi semacam semprotan hidung gitu. Nah, eh, teknologi ini tuh adalah terobosan dengan formula revolusioner di mana menetralisir flu itu dengan kombinasi mekanisme fisik tadi, spray tadi, dengan cerdas. Nah, tujuannya itu untuk mencegah si virus itu untuk bereplikasi terus-menerus. Nah, pengembangan ini tuh membutuhkan waktu eh, selama 5 tahun. Nah, pengembangan ini tuh merupakan pendekatan baru yang lebih pragmatis terhadap inovasi fertilisasi silang. Dan fertilisasi itu bukan hanya untuk teknologi, namun bisa juga untuk lintas teknologi, lintas batas pasar dan kategori, dan juga lintas departemen dan organisasi. Berikut resource-nya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.